Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 26 Chu Feng adalah orang yang ganas. Brengsek. Apa yang telah terjadi? Dua tamparan dari Su Mei sangat jelas. Tidak hanya hal itu benar-benar membingungkan saudara naga dan harimau, dia bahkan mengejutkan orang banyak yang mengamatinya. Bukankah Su Mei berusaha menangkap Chu Feng itu? Bukankah saudara-saudaranya berusaha membantu Su Mei? Bagaimana situasinya, dan mengapa Su Mei memukul saudara-saudaranya? Dia bahkan tampak peduli pada Chu Feng dan itu benar-benar mengacaukan pikiran semua orang. Apa yang kau lihat? Apa yang bisa dilihat? Jika kau terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Tepat pada saat itu, Su Mei tiba-tiba menoleh. Kelucuan dari wajah cantiknya sudah tidak ada lagi dan sepasang matanya memancarkan dua sinar dingin, benar-benar membuat orang banyak ketakutan. Oi, kamu baik-baik saja. Setelah menakuti orang banyak, Su Mei berjalan menuju Chu Feng. Aku baik-baik saja, ini bukan apa-apa. Chu Feng berdiri dan menggunakan jarinya untuk menyeka darah di bibirnya. Luka gigitan kecil juga muncul. Kamu bajingan. Saat itu, Su Mei tiba-tiba mengerti. Dia tidak memuntahkan darah dari serangan itu hanya dia bertindak untuk hiburannya sendiri. Dan akting itu begitu nyata hingga menipunya. Saat itu juga, Su Mei benar-benar ingin melompat dan mencakar wajah Chu Feng hingga penuh bunga, tetapi dia masih ingin menjeratnya sehingga dia bertahan. Dia berbalik, menatap kedua bersaudara itu lalu berkata, ikuti aku. Setelah itu, dia cepat-cepat berjalan keluar dari kerumunan di sekitarnya. Saat itu, saudara naga dan harimau penuh amarah. Apapun yang dikatakan, mereka tetaplah orang-orang terkenal di pelataran dalam, dan setelah Su Mei menamparkan wajah mereka di depan orang banyak, wajah mereka tidak ada lagi. Namun karena status Su Mei, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Su Mei. Kekuatan mereka juga jauh darinya. Jadi, pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengus dingin dan patuh mengikuti. Setelah tiba di tempat kosong di mana tidak ada orang, Su Mei menghela nafas dan berkata dengan wajah menyesal, maaf untuk saat ini, hanya saja Chu Feng memiliki area spesialnya. Saya juga baru mengetahuinya jadi kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Su Mei ingin memberitahu kedua saudara itu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh dan kemungkinan besar dia telah berkultivasi dalam teknik misterius, tetapi setelah mempertimbangkan bahwa itu adalah rahasia Chu Feng, dia tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya. Mendengar kata-kata Su Mei, saudara-saudaranya berpikir dalam-dalam pada saat yang sama. Di mana keunggulan Chu Feng untuk mendapatkan kesan baik Su Mei? Dan setelah Su Mei dan kedua saudaranya pergi, Chu Feng merasa sangat bosan. Jadi, ia merapikan pakaiannya dan meninggalkan kerumunan. Ia tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu. Chu Wei, itu. Tepat pada saat itu, 10 orang keluar dari kerumunan. Itu adalah Chu Wei, Chu Zhen dan yang lainnya. Dua tasnya penuh dan bisa dikatakan panennya bagus, tapi itu hanya obat spiritual kualitas rendah. Mereka pun melihat kejadian yang baru saja terjadi, dan saat itu mereka sangat tercengang. Tampaknya Chu Feng diundang oleh Wings Lions bukan hanya kebetulan, dan memang ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Kau juga mendengar bahwa dalam ujian murid pelataran dalam tahun ini, ada orang ganas yang membunuh 40 binatang ganas sendirian, kan? Setelah berpikir sejenak, Chu Wei membuka mulutnya. Tentu saja kami pernah mendengarnya. Orang itu sangat kuat, dan dia adalah sosok yang dibicarakan dengan sengit di istana dalam. Namun, dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang tahu siapa dia. Pujian tak henti-hentinya mengalir saat semua orang menyebut orang itu. Lalu jika aliansi Wings memilih anggota baru di antara murid-murid baru, menurutmu siapa yang akan menjadi target undangan mereka? Tanya Chu Wei. Tentu saja orang yang galak itu. Penonton memiliki pemikiran yang sama. Chu Wei, maksudmu? Tiba-tiba, seseorang bereaksi. Bagaimanapun, hingga hari ini, satu-satunya murid baru yang diundang oleh aliansi Wings adalah Chu Feng. Tetapi hampir mustahil bagi mereka untuk menghubungkan Chu Feng dalam kesan mereka dengan orang ganas bagaikan berhala itu. Jadi, itulah sebabnya ada orang yang menolaknya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chu Feng menjadi orang yang begitu ganas? Apakah kau benar-benar mengerti Chu Feng? Sejak memasuki sekolah Azure Dragon, kau hanya menggoda Chu Feng karena dia tidak bisa memasuki pelataran dalam. Siapa yang tahu kekuatan sejatinya? Kami. Dengan kata-kata Chu Wei, semua orang terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa karena kata-katanya adalah kebenaran. Sejak mereka masih kecil, mereka memandang rendah Chu Feng dan merasa bahwa dia bukan bagian dari keluarga Chu. Namun, dia menyandang gelar sebagai bagian dari keluarga Chu dan mereka melihatnya sebagai orang yang tidak tahu malu. Selain mempermalukan Chu Feng dan merendahkannya, tidak seorang pun benar-benar mengenalnya. Aku setuju dengan kata-kata Chu Wei.
Tepat pada saat itu, Chu Zhen yang pendiam akhirnya berbicara, kita semua meremehkan Chu Feng dan karena itu, saudaraku Chu Cheng membayar harganya. Aku harap kalian tidak menyinggung Chu Feng lagi atau kalian pasti akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Chu Zhen pergi duluan. Chu Wei dan yang lainnya juga tenggelam dalam pemikiran mendalam karena mereka juga tahu alasan mengapa Chu Cheng tidak berpartisipasi dalam perburuan pengobatan spiritual. Setelah beberapa saat tergesa-gesa di jalan, Chu Feng akhirnya keluar dari gunung pengobatan spiritual dan tiba di alun-alun di pintu masuk. Pada saat itu, sudah ada sejumlah besar murid pelataran dalam berkumpul di sana. Hasil panen banyak orang tidak buruk, dan alun-alun sangat ramai ketika orang-orang membicarakan hal-hal menarik yang terjadi di gunung pengobatan spiritual. Chu Feng. Sebuah suara yang akrab datang, dan tanah Chu Yue sedang menatapnya dari dekat. Kelompok Chu Yue terdiri dari 11 orang, dan selain Chu Yue dan 2 anggota keluarga Chu lainnya, sisanya adalah orang-orang yang bergabung ke dalam aliansi Chu di lain waktu. Orang-orang itu sangat sopan kepada Chu Feng, jadi kesan Chu Feng terhadap mereka tidak buruk. Karena dia melihat mereka, tentu saja dia akan menghampiri dan menyapa mereka. Oh, panen Chu Feng lumayan, kamu sebenarnya mendapat 2 kantong penuh. Ya, cukup mengesankan bahwa satu orang mendapat lebih dari kita semua. Kami tidak tahu yang mana obat spiritual, jadi untuk wajah kami punya beberapa gulma di sini. Haha. Namun, saat Chu Feng semakin dekat, 2 anggota keluarga Chu lainnya berbicara dengan nada mengejek ke arah tas Chu Feng. Mereka tidak percaya bahwa Chu Feng mampu mengumpulkan lebih dari 11 orang sendirian. Melihat itu, Chu Yue ingin memarahi, tetapi bahkan tidak membiarkannya berbicara. Chu Feng berkata terlebih dahulu, Chu Yue, kamu hampir akan menerobos ke alam roh tingkat 5 kan? Anggap ini sebagai rasa hormat adik laki-laki. Saat Chu Feng mengatakan itu, dia memasukkan tangannya ke dalam tasnya, dan ketika tangannya keluar, sekumpulan obat spiritual juga keluar dan dia memasukkan semuanya ke dalam pelukan Chu Yue. Chu Yue, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Chu Yue tercengang dengan gerakan tiba-tiba Chu Feng. Ketika dia sadar kembali, Chu Feng sudah berjalan jauh. Dia hanya bisa melihat bahwa orang-orang di sekitarnya secara mengejutkan menatap lengannya dan mata mereka dipenuhi kekaguman. Dia menunduk, dan seketika, Chu Yue tercengang. Di dalam pelukannya, ada 13 ramuan spiritual berwarna merah. Itu bukanlah rumput roh tanah kualitas rendah, melainkan rumput roh langit kualitas sedang. Tak seorang pun dapat tetap tenang saat mereka memikirkan tas Chu Feng yang mungkin penuh dengan rumput roh langit ini. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa di dalam tas Chu Feng yang satunya lagi terdapat rumput roh suci, banyak orang bahkan akan berpikir untuk mati.